Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi ya Bunda. Hari ini sebelum aku aktivitas di dapur, aku itu seperti biasa mau nyapuin teras dulu ya. Jadi setiap pagi itu aku memang selalu membersihkan teras dulu ya Bunda sebelum aku pegang pekerjaan yang lain. Gak tahu kenapa rasanya reget aja ya kalau di teras itu masih kotor dan berantakan. Soalnya di terasku ini kadang-kadang suka ada ayam ya Bunda, mereka itu nggak pakai pampers, nggak pakai sendal lagi. Jadi sebelum mereka itu garing langsung saja aku sebor pakai cai. Soalnya ya Bun, kalau udah kering, hese banget dibersihinnya. Nah ini tuh pagi-pagi ya Bunda, bisa ditandai dengan adanya gerobak cilok. Kalau di situ ada gerobak cilok, tandanya ini tuh masih pagi. Dan ini aku udah beres ya Bunda, udah disapu, udah dipel juga, udah kinclong. Lihat dong, wow, mengkilat kan? Setelah dari teras, aku langsung saja menuju ke dapur ya Bun untuk bikin sarapan. Ini tadi yang belanja suami aku, sekalian saja aku nitip sekalian nganterin Cece sekolah. Pagi ini aku mau bikin sayur sop, untuk lebih kerennya mungkin bahasanya tongseng ya Bunda, karena kebetulan aku itu masih punya ayam 3 potong. Bahan sayur yang aku pakai ada wortel, kentang, dan juga kol. Ini tuh resep ala-alaku ya Bunda, aku nggak lihat di internet ataupun di YouTube. Jadi dulu ceritanya aku itu pernah makan sate pinggir jalan gitu ya Bun. Nah umumnya sate itu kan jualannya ya sate doang gitu kan, nggak campur-campur sama yang lain. Tapi si abang sate itu jualannya beda Bun, dia jual sate dan juga tongseng ayam. Nah pas masakannya udah jadi, aku rasain kok rasanya mirip bumbu sate gitu, tapi enak Bun, enak banget. Nah pada saat aku makan, ada tuh yang beli, ada pembeli juga tapi dibungkus. Aku liatin tuh cara bikinnya. Dan ternyata bener aja Bun, semua bahan yang dia pakai adalah bahan sate. Termasuk daging yang dia pakai untuk tongseng itu tuh pretelan dari tusukan sate Bun. Bedanya itu cuma dipakai tumisan bawang goreng, kemudian sayuran wortel, kentang, dan kol, dan setelah itu dikasih bumbu sate gitu Bun. Nah sejak saat itu aku suka bikin makanan model kayak gitu Bun. Oke Bunda, kita lanjut lagi ya ke masakannya. Ini tuh aku lagi cuci dulu si ayamnya, kemudian lanjut aku cuci sayurnya sampai bersih. Ini sekalian saja dari tadi itu aku cuci piring ya Bunda biar nggak numpuk. Jadi nanti setelah selesai masak, cucian piring juga nggak terlalu banyak. Paling sebel emang ya kalau pagi-pagi cuman bikin sarapan tapi cucian piringnya segunung. Belum lagi siang Bun, belum sore, belum malam. Pokoknya pekerjaan rumah tangga nggak ada beresnya. Lanjut lagi, aku lagi irisin wortelnya ya Bun. Aku irisnya model korek api aja, jadi memanjang gitu. Biar beda aja ya Bun, kalau sop kan biasanya bulat-bulat. Nah kalau ini aku potong memanjang seperti korek api. Nggak pakai wortel juga nggak apa-apa ya Bunda, asalkan ada ayam dan kolnya, itu yang wajib. Ini sih sayuran tersimpel dan enak ya menurut aku, bikinnya gampang, nggak ribet, rasanya juga enak banget. Setelah ngirisin wortel, lanjut lagi aku ngirisin kentangnya ya Bun. Modelnya juga sama, mirip kayak ini, biar kembar gitu ya, biar nggak aing-aingan. Nggak pakai kentang juga nggak apa-apa ya Bunda, sesuai selera aja. Tapi ini aku pengen sayurnya agak banyak karena aku itu mau makan berempat. Jadi pengen porsinya agak banyak gitu ya, soalnya aku cuman punya daging 3 kerut aja. Untuk dagingnya aku iris kecil-kecil ya Bunda, biar nanti kebagian semua. Nyadar nggak Bun kalau aku ganti pisau, soalnya pisau yang tadi itu kecil ya, dan yang ini khusus untuk pisau daging. Cuman memang perpindahan pisaunya itu ribet ya Bunda, jadi aku skip aja. Nah ini untuk dagingnya aku cuci lagi ya Bunda, karena tadi ternyata waktu diiris darahnya itu masih banyak. Lanjut aku mau didihkan air untuk ngerebus sayur dan dagingnya. Aku mau rebus setengah matang aja ya Bun. Nah sambil nungguin airnya ngegolak, aku mau irisin si kolnya dulu, kemudian aku cuci sampai bersih. Jangan lupa dicuci lagi ini perabotannya supaya nggak menumpuk ya Bunda. Nah ini tuh kegiatan aku yang asli, yang real gitu loh. Aku tuh berkali-kali cuci piring ya Bun kalau lagi masak. Karena airnya udah mateng, langsung saja ini aku rebus sebentar aja ya Bun. Dan sambil nungguin rebusan sayurnya, ini aku mau bikin bumbu. Bumbunya itu simple, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, dan juga kemiri. Kenapa aku kasih kacang? Ya seperti yang tadi aku ceritakan ya Bunda, aku itu terinspirasi dari abang-abang tukang sate. Kemudian bumbunya ini kita cuci sampai bersih dan langsung saja kita goreng. Digoreng sampai aromanya itu keluar ya Bun, keluar wangi gitu. Nah kalau keluar bau busuk tandanya buang aja. Diosreng-osreng sampai benar-benar mateng ya Bunda. Kemudian kita angkat dan ditiriskan. Nah setelah itu bumbunya ini digiling sampai benar-benar halus, ya Bunda.
Tapi sebelum digiling, aku mau iris-iris bawang dulu supaya nanti sayurnya itu lebih wangi ya. Aku iris bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Aku sih biasanya kalau masak sayur itu jarang pakai tomat ya bunda, karena seperti yang aku bilang, kayaknya merusak cita rasa gitu loh, jadi kecut bun. Tapi karena ini tuh buat dipertontonkan, jadi aku pakaikan tomat saja ya, dan kemudian aku iris-iris bawang daun atau daun bawang. Nah ini bumbunya sudah tiris, minyak-minyaknya udah hilang, kemudian aku giling sampai halus, sampai bener-bener halus ya bunda. Kalau untuk chopper kayak gini tuh memang hasilnya nggak terlalu halus ya bun, kalau mau halus banget pakailah Mitochiba. Setelah itu siapkan wajan dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai harum. Setelah harum langsung saja aku masukin bumbu yang tadi udah aku giling ya, kemudian aku oseng-oseng lagi sampai benar-benar matang. Kemudian aku masukin tomat. Nah tomatnya ini aku cuci dulu ya bun, sekalian aku hilangin bijinya. Dan lanjut aku kasih air. Kemudian aku masukin sayur yang tadi udah aku rebus ya bunda. Jadi nanti tuh tinggal nunggu airnya mendidih, kemudian udah deh langsung diangkat. Nah untuk bumbunya aku kasih Royco rasa ayam 1 bungkus, kemudian gula pasir dan sedikit garam karena memang ini rasanya kurang asin ya bun. Lalu aku kasih kecap manis. Nah kalau bunda mau boleh dipakein santan ya. Kalau aku sih enggak, karena mau sarapan. Jangan makan santan dulu, nanti dia berlemak. Nah kalau misalkan bunda mau pakai santan, bumbunya itu dikasih kunyit sedikit ya bun, biar warnanya lebih cantik. Nah ini dia tongsengku udah mateng. Ini aku pisahin dulu yang nggak pedas buat Dede Prana, dan yang buat aku sama anak-anak yang lain aku kasih cabai rawit. Udah kayak gini aja bun, rasanya itu udah enak banget. Ini dia, udah mateng. Masak udah selesai, nggak afdol rasanya kalau nggak langsung beres-beres ya bunda. Ini aku mau lapin kompor, tapi tipis-tipis aja karena kompornya itu masih panas banget. Tapi lap-lapnya nggak mau aku tunda-tunda ya bun, jadi aku lap tipis-tipis aja, yang penting nggak kelihatan berminyak. Setelah itu lanjut lagi aku cuci perabotan aku bekas tadi masak. Tuh kan banyak lagi kan bun cucian aku. Nah setelah ini tuh biasanya aku duduk-duduk ya bunda, jadi aku itu nggak sibuk-sibuk amat kok setiap harinya. Ya masih sempet lah buat duduk, buat main HP, buat bercanda sama anak, buat makan, buat tidur. Cuman memang aku mah tipe orang yang kalau bikin konten itu pengennya fokus ke kerjaan gitu loh. Jangan ngeliatin aku yang leyeh-leyeh, jangan ngeliatin aku yang makutu alias pemalas. Karena pengalaman aku ya bun, kalau aku bikin konten selain dari dapur, selain beres-beres, selain masak itu tuh nggak laku. Jadi cuman pas aku ngupload banyak yang nonton. Nah setelah itu kalau aku upload video yang baru, udah deh nggak ada yang nonton lagi, alias tidak direkomendasikan oleh YouTube gitu ya bun. Kenapa tidak direkom sama YouTube? Karena memang video aku itu penayangannya turun, makanya nggak direkom sama YouTube gitu loh bun. Oleh karena itu aku bikin konten yang menarik-menarik saja, yang view-nya bisa banyak dan juga bisa direkom oleh pihak YouTube, begitu ya bun. Karena kita itu sebagai konten kreator sebenarnya cari apa sih? Ya cari viewers kan? Makanya saran aku hindarkan bikin konten yang aneh-aneh, apalagi konten-konten pribadi gitu ya bunda. Karena percaya deh bakal lama untuk berkembangnya. Ini sih sedikit saran dari aku ya bunda, bukan bermaksud mengajari atau menggurui, tapi cuman sedikit berbagi pengalaman gitu ya bunda-bundaku sayang dan cantik-cantik. Oke, ini dapurku sudah bersih, sudah rapi. Terima kasih ya udah pada nonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.